Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, berjumpa lagi dengan Ibu. Pada hari ini Ibu ingin menyampaikan lanjutan materi dari minggu lalu. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu ingin menanyakan kabar kalian dulu ya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Oke, kita langsung saja agar mempersingkat waktu. Yang pertama di sini Ibu ingin menyampaikan dulu kepada kalian sebelum memulai pembelajaran ya. Ini aturan yang akan kita sepakati dan yang akan selalu kita sepakati bersama untuk pembelajaran IPS ya. Ibu sudah menyampaikannya minggu lalu, ini hanya untuk mengingatkan kembali. Oke, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Masih ingatkah dengan materi minggu lalu? Oke, minggu lalu itu kita membahas mengenai negara ASEAN dengan mengenal lebih dekat tentang negara ASEAN. Apa sih itu ASEAN? Itu yang kita bahas minggu lalu. Yang minggu sekarang yang akan kita bahas itu mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Apa sih interaksi itu? Hubungan ya, suatu hubungan yang terjalin di negara-negara ASEAN. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang pengertian, faktor pendorong, faktor penghambat terjadinya kerjasama di negara-negara ASEAN. Yang kedua itu ada bentuk kerjasama di bidang politik, sosial, budaya, dan juga pendidikan. Yang ketiga itu adalah pengaruh kerjasama atau efek dari kerjasama itu seperti apa di berbagai bidang. Dan yang terakhir yang akan kita bahas mengenai upaya bagaimana caranya meningkatkan kerjasama di wilayah ASEAN. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian kerjasama antar negara ASEAN. Oke, di slide pertama ini mengenai materi. Di sini membahas tentang kerjasama. Kerjasama di sini adalah tujuannya itu untuk menjalin suatu hubungan dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Kesepakatan ini bertujuan untuk memenuhi sebuah kebutuhan dari setiap negara. Nah, itu dari pengertian kerjasama. Nah, di sini ada juga faktor pendorong dan penghambat mengapa kerjasama itu bisa terjalin atau juga mengapa kerjasama itu sulit dilaksanakan. Nah, di sini ada faktor pendorong dulu ya yang akan kita bahas. Yang pertama itu adanya persamaan dan perbedaan SDA atau sumber daya alam. Bu, kenapa di sini faktor pendorong kesamaan sumber daya alam bisa dijadikan suatu faktor pendorong? Oke, kita berikan contoh ya. Negara Filipina ini termasuk negara ASEAN. Filipina ini merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam juga seperti negara Indonesia. Filipina itu menjadi negara pengekspor beras atau enggak padi yang sering kalian jumpai sebagai bahan pokok makanan kita terbesar di wilayah Asia Tenggara. Nah, ada juga nih salah satu contoh negara di wilayah Asia Tenggara seperti negara Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam, yang keterbatasan sumber daya alam. Nah, karena di sini Singapura tidak memiliki sumber daya alam, terbatas akan sumber daya alam, di sini akhirnya negara Filipina sebagai pemasok beras atau padi terbesar ini melakukan impor ke wilayah ke wilayah Singapura untuk memenuhi kebutuhan beras di wilayah Singapura. Itu salah satu contoh agar kerjasama itu bisa terjalin. Itu contohnya. Nah, akibat dari adanya perbedaan sumber daya alam ini mendorong setiap negara untuk bagaimana nih caranya biar kebutuhan pokok kita terpenuhi, yaitu dengan cara menjalin kerjasama dengan negara lain. Itu salah satu contohnya. Apakah negara kita melakukan kerjasama? Betul. Contohnya aja negara kita ini
dalam berbagai aspek seperti bidang kesehatan, kita ini melakukan kerjasama dengan negara yang bisa memenuhi kebutuhan negara Indonesia. Itu contoh yang pertama. Yang kedua itu ada kesamaan-persamaan letak wilayah. Dikarenakan letak geografis negara ASEAN itu berdekatan, ada di satu titik yang sama, sehingga menyebabkan negara kita itu, negara ASEAN khususnya, menjalin kerjasama lebih akrab. Jadi otomatis karena letak wilayahnya itu sama, sehingga faktor hal itulah yang menjadikan negara ASEAN ini melakukan atau menjalin kerjasama. Selanjutnya, selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat yang menjadikan negara itu malas untuk melakukan kerjasama. Yang pertama, perbedaan ideologi, atau ideologi ini bisa dikatakan sebagai gagasan pandangan. Misalnya nih, setiap negara itu mempunyai ideologi yang berbeda-beda. Nah, akibat dari faktor ideologi yang berbeda ini, mengurungkan niat kerjasama di setiap negaranya. Itu salah satu faktor penghambatnya. Yang kedua, ada konflik atau peperangan. Misalnya nih, di negara A, misalnya, ada sedang terjadi perang atau enggak konflik. Otomatis negara B yang tadinya akan menjalin kerjasama dengan negara A, akan mundur kan? Akan sungkan melaksanakan kerjasama karena di negara tersebut sedang terjalin konflik atau enggak peperangan. Seperti itu contohnya. Dan yang ketiga ada kebijakan protektif. Protektif ini seperti halnya kebijakan yang sudah saklek di setiap negara. Nah, ini akan menyulitkan negara lain untuk menjalin kerjasama dan mempunyai aturannya tersendiri mengenai apa yang harus dilaksanakan di negara tersebut. Jadi ini sulit untuk melaksanakan kerjasama. Yang terakhir ada perbedaan kepentingan. Jadi setiap negara ini punya kepentingannya masing-masing. Nah, akibat dari perbedaan kepentingan, jadi sulit untuk menjalin kerjasama. Oke, sampai sini Ibu harap kalian mengerti ya, sehingga Ibu bisa melanjutkan materinya. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama ini ada di bidang politik, keamanan, dan pertahanan. Kalian tahu siapa Menteri Pertahanan kita? Yaitu adalah Bapak Prabowo. Nah, di sini kenapa sih kerjasama bidang politik, keamanan, pertahanan harus terjalin? Tujuannya agar bisa menciptakan keamanan dan perdamaian antar negara ASEAN. Jadi sehingga konflik itu tidak terjalin di sini. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah seperti bidang politik, itu contohnya seperti bantuan tentara Indonesia yang dikirim ke negara-negara yang ada di wilayah ASEAN. Nah, itu contoh dari kerjasama di bidang politik. Nah, selanjutnya ada juga di bidang pendidikan. Ini bidang pendidikan ini bertujuan untuk agar kualitas pendidikan di negara ASEAN itu terjalin dengan baik. Itu. Nah, contohnya itu seperti apa? Kerjasamanya itu adalah pertukaran pelajar, itu contohnya. Selanjutnya di sini selain ada bidang pendidikan, ada juga bidang sosial budaya. Nah, contohnya seperti apa? Itu ada pelaksanaan Festival Budaya ASEAN. Nanti kita bisa lihat contoh videonya ya. Selanjutnya, selain dari bidang sosial budaya, selain Festival Budaya ASEAN ya, ada juga acara SEA Games. Nah, SEA Games ini wujud dari kerjasama negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya, yaitu olahraga. Nah, selain dari bidang sosial budaya, ada juga bidang ekonomi, yaitu kesepakatan ekonomi Indonesia misalnya dengan negara di wilayah ASEAN. Nah, ini adalah salah satu contoh video yang tadi Ibu sebutkan kepada kalian, yaitu mengenai Festival Budaya ASEAN. Kalian bisa lihat ya, di sini openingnya itu dilaksanakan di wilayah Indonesia, yaitu di Purwakarta. Kalian bisa lihat lengkapnya itu di YouTube ya, nanti Ibu akan kasih linknya ke kalian. Jadi setiap negara di sini harus memperkenalkan budayanya. Saya seperti Indonesia untuk bertarian dan sebagainya. Di sini ada setiap negara ya budaya setiap negara.
Oke, selanjutnya yang tadi Ibu bilang ada bantuan dari pertahanan yaitu mengirimkan bidang militer ya ke negara yang membutuhkan. Selanjutnya ada pertukaran pelajar dan ini ada kerjasama ekonomi antar negara ASEAN. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada upaya bagaimana cara kerjasama di negara ASEAN ini meningkat. Yang pertama ini kita harus bahas bahwa ASEAN ini mempunyai tiga pilar, tiga hal yang harus diperhatikan yaitu dari segi bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya faktor pendorong agar peningkatan kerjasama di ASEAN ini bisa terjalin. Yang pertama, negara itu harus kompak. Yang kedua, negara itu harus konsisten. Yang ketiga, harus adanya keterbukaan. Dan yang keempat, harus saling memiliki. Yang kelima, saling menghormati ke setiap negara. Dan yang keenam itu kesetiakawanan sosial. Itu faktor pendorong terjalinnya kerjasama. Dan yang ketiga, ini upayanya itu, yang pertama itu adalah stabilitas kawasan Asia Tenggara. Ini stabilitas di sini diupayakan setiap wilayah di Asia Tenggara ini harus dalam keadaan normal. Tidak terjalin konflik, perdamaian selalu terjalin. Pokoknya hal-hal baik ini harus terjalin agar kerjasama itu bisa terlaksana. Nah, selanjutnya harus ada pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara. Itu yang terakhir. Oke, mungkin materi IPS hari ini mungkin sampai sini. Dulu jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu melalui WhatsApp, grup atau enggak personal chat. Mungkin cukup sekian dulu materi hari ini. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu ucapkan kepada kalian untuk stay safe, jaga kondisi dan kesehatan ya. Ibu mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.